Iya. Baik, terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Kemudian langsung dibuka tanya jawab. Yang mau lewat chat juga silahkan. Kalau yang mau langsung dipersilahkan para peserta untuk menanyakan yang terkait dengan sesi satu tersebut. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan. Belum ada? Coba kita lihat di chatnya. Jadi Google Classroom ini fungsinya tuh untuk mengorganize seperti yang tadi ini. Nah ini. Nanti pastinya pembelajaran bulan Agustus, September, Oktober itu langsung terorganize di sini. Jadi semua file itu udah kita taruh di sini. Kan sekarang banyaknya via WA ya. Nah, kalau di WA kan kurang terkontrol tuh. Tapi kalau di sini udah bisa lebih jelas gitu. Tapi untuk ngajarin ke anaknya ya pasti pakai aplikasi lain, yaitu Zoom misalkan atau Google Meet. Tapi bisa diarahkan ke sini untuk share screen-nya. Kira-kira kayak gitu. Ustaz Iqbal ya? Silahkan Ustaz Iqbal mau menanyakan. Silahkan Ustaz. Halo Ustaz Iqbal. Silahkan Ustaz Iqbal. Atau ada yang mau menanyakan terlebih dahulu, dipersilahkan sebelum Ustaz Iqbal mempersiapkan. Iya. Nah, kalau kita mau ngelihat juga untuk kelas-kelas yang lain, itu bisa kita lihat di sini. Gitu. Kira-kira misalkan ini contoh yang bukan. Nah, ini untuk lebih jelasnya nih. Misalkan di pembelajaran bulan Juli kita udah ngasih materi membandingkan bilangan bulat misalkan. Terus kita ngasih tugas bilangan bulat. Kemudian materi operasi penjumlahan dan pengurangan. Materi operasi perkalian dan pembagian. Ini udah kita kasih di sini nih. Jadi kira-kira pembelajaran bulan Juli itu dimulai dari materi 1.1 berakhir di ulangan bab bilangan bulat. Nah, contoh nih, ketika kita ngasih materi membandingkan bilangan bulat, nah, kita bisa ngasih dalam bentuk YouTube atau video, kita bisa ngasih dalam bentuk PDF, begitu. Jadi, kalau misalkan ngasih materi, aduh anak-anak nggak akan ngerti nih kira-kira dikasih materi yang baca terlalu berat, ya kita cari video-videonya mungkin di YouTube, itu bisa kita taruh di sini juga. Jadi waktu diklik, nah anak-anak bisa langsung mulai. Gitu. Jadi anak-anak bisa lihat dulu videonya, mau video yang kita bikin sendiri boleh, atau mau video yang kita ambil dari YouTube yang misalkan itu berkaitan sama materi kita, itu juga bisa. Gitu. Jadi nggak harus PDF, tapi file apapun, mau YouTube, mau link, mau PDF, mau Word, mau Excel, itu boleh semuanya diberikan. Terutama mungkin kalau untuk anak-anak SD, mungkin kita ngasihnya mungkin lebih banyak video juga sih ya. Misalkan di anak SD, misalkan bermain dengan kertas, misalkan. Nah, kita bisa cari video-video YouTube-nya yang berkaitan sama materi kita, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh tugasnya nih. Mana ya? Oh, nggak ada contoh. Google Form sih sebenarnya. Nah, ini dia. Ini contoh Google Form nih. Misalkan membuat ulangan bab bilangan bulat misalkan. Dan kita udah bikin Google Form-nya. Tinggal diklik. Nah, kira-kira kayak gini nih. Soal ulangan bab bilangan bulat. Kerjakan. Nanti anak-anak ngisi emailnya apa, namanya, sama kelas berapa.
Nah, ini soal-soalnya. Perhatikan gambar, misalkan. Nah, terus ketika si anak mau menjawab, misalkan jawabannya A, B, C, D, atau E. Ini untuk soal yang bentuknya pilihan ganda. Anak-anak tinggal jawab, oh jawabannya B, misalkan tinggal jawab B. Nomor 2, misalkan jawabannya A, oh tinggal Silahkan, jawab. ini Ustaz, ada yang mau nanya Ustaz, dari Oh iya, boleh. Nazib, silahkan Banyuwangi itu Ustaz. Silahkan, tafadhol Ustaz. Ya. Halo Ustaz, Ustaz Muhammad Nazib. Silahkan dari Banyuwangi yang mau menanyakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya Ustaz. Untuk mengelola kelas, misalnya nih kelas kita nih, kelas saya nih, mau kita masukkan satu guru, lebih dari satu guru, untuk bisa membantu mengelola kelas tersebut. Apa aksesnya sama Ustaz dengan guru utama misalnya gitu Ustaz? Iya. Nah, di sini ada di bagian people ini kan di dua ya, ada teachers, ada student. Yang tadi itu yang ini dia. Nah, di bagian people ini ada teachers, ada student. Nah, di bagian teacher gitu. Nah, kita tinggal tulis emailnya apa, nanti langsung kita invite via email. Kira-kira seperti itu. Nah, hak aksesnya sama. Oh, gitu. Jadi dia bisa mengelola semua ya, sama seperti admin utama ya, kalau kita di grup WA misalnya gitu ya? Betul. Oh. Andaikan pun dari sini, dari sini. Misalkan, ya, jadi dari teacher tadi, dari sini nih. Begitu. Oke, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Jazakumullah khair, afwan Ustaz. Mungkin buat karena di sini contohnya sedikit ya, kelas worknya cuma ada bulan Agustus, bulan September. Saya coba sharing untuk yang kelas yang udah dibikin tuh ini Bang. Oh gitu, coba. Oh bukan, mana ya? Kelas ini kan. Nah, yang ini lebih banyak contoh-contohnya. Mungkin nanti bisa dijadiin acuan juga. Ini kodenya tuh ini dia. Kalau tadi kan saya ngajarin definisi caranya cuma jadi ada dua definisi masalah materi dan tugas gitu. Kalau di sini cenderung bisa lebih banyak contoh-contohnya. Ini kode-kodenya, nanti kalau mau masuk tinggal masuk kode ini buat dijadiin contoh, oh kelasnya seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Boleh Anda coba Ustaz ya? Gimana? Iya Ustaz. Boleh Anda coba masuk ke situ Ustaz ya? Oh, boleh. Ntar coba dulu Ustaz. Itu gabung kelas ya? Bisa disampaikan lagi kodenya Ustaz. Oh, kode. Ini dia kodenya. Afwan. Belum ketulis tadi Ustaz. X A A P C Q. Oke, syukran Ustaz. Afwan, Ustaz. Sekali lagi, intinya Google Classroom itu untuk seperti ini nih, pembelajaran bulan Juli. Jadi ketika anak mau mengulang, itu udah terfiling secara rapi. Seperti ini. Dan materi-materinya pun, atau penamaan materinya pun, itu harus kita bikin secara berurut. 1.1 ini berupa materi, 1.2 materi, 1.3 materi. Jadi anak tahu tuh di bulan Juli, khusus untuk misalkan kalau ini matematika, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 materi,
dan ada satu tugas, dan ada satu ulangan. Nah, kira-kira seperti itu. Agar anak-anak nggak pusing kok belajar apa aja ya kemarin ya, gitu. Atau sebagai yang paling utama tuh bahan pertanggungjawaban kepada orang tua murid. Dan di sini pun kita bisa ngasih kodenya ke orang tua murid. Jadi misalkan di di classroom ini tuh ada muridnya, ada orang tua muridnya juga. Jadi karena orang tua murid sudah masuk di kelas, jadi apapun yang kita share, nanti orang tua murid pun bakalan dapat postingannya, gitu. Kayak postingan yang tadi di stream. Jadi, kalau anaknya pun nggak ngeh itu ada tugas atau ada apa, minimal kita bisa berkolaborasi sama orang tuanya untuk memberitahu materinya tuh udah ada loh, silahkan dikerjakan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi orang tua pun, walaupun misalkan orang tuanya kerja, orang tua bisa ngelihat anaknya tuh kayak gimana sih, udah dikerjain atau belum. Nanti bisa dilihat dari tugas-tugasnya, bisa dilihat dari pelajaran-pelajarannya. Nah, itu ada di sini semua. Gitu. Minimal di pembelajaran jarak jauh ini, kita tetap bisa ngasih materi yang bisa dipertanggungjawabkan ke orang tua. Jadi kalau orang tua nanya, anak saya udah sampai mana nih belajarnya? Nah, kalau orang tuanya itu ada di classroom, orang tua tuh mungkin udah nggak ada pertanyaan kayak gitu, tapi udah tahu, oh pelajarannya ini. Nah, nanti orang tuanya pun bisa cek gimana anak saya untuk pelajaran bab A, misalkan. Kira-kira kalau ada orang tua yang memang fokus sama pendidikan anaknya. Jadi kita buat ngasih keterangan, ngasih ini loh Bu, anak Ibu nilainya sekian. Kalaupun anaknya disuruh belajar lagi, itu bisa kita minta Ibu belajar lagi aja Bu dari 1.1, 1.2, 3, 4 bisa dikerjakan lagi tugas-tugasnya. Kira-kira seperti itu. Jadi meringankan guru untuk laporan ke orang tua. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Dari Anas. Oh, boleh. Ya, ini kan Google Classroom itu bisa menyajikan yang terkait dengan hasil nilai secara langsung. Itu cukup hanya di pilihan ganda saja atau isian dan uraian juga bisa, Ustaz? Isian dan uraian bisa, Ustaz. Jadi bisa juga bagaimana settingnya, Ustaz? Nah, jadi kayak gini, contohnya misalkan kita ada tugas nih. Kalau kita nggak pakai Google Form ya, misalkan mungkin guru-guru yang udah masuk di kelas ini bisa lihat soal yang ini, misalkan ada guru yang memberikan soalnya bentuknya kayak gini, misalkan udah dikasih kop bilangan bulat, misalkan. Nah, ada soal nomor 1 sampai 25 misalkan, disuruh anaknya untuk mengerjakan. Anak ini bisa mengerjakan di kertasnya masing-masing, jadi di bukunya masing-masing, yang nanti bisa difoto si cara-caranya, dan nanti bisa di-attach ke Google Classroom juga. Contoh, misalkan, atau bisa coba ini dulu, masuk untuk rekan guru, bisa masuk di sini, nanti di bawahnya submit itu ada add attachment. Nah, add attachment itu kita bisa ngasih bentuknya foto, atau anak-anak mau ngasih bentuknya file PDF, hasil dari cara mereka ngerjain soal latihan 1.1 ini. Gitu. Jadi kalau guru mau ngelihat ini anak bener nggak sih ngerjainnya, nah bisa dilihat dari situ. Kira-kira kayak gitu. Boleh mungkin dicoba buat guru-guru. Hari ini udah ada 2 yang hand in juga. Nah, kira-kira kayak gini nih. Kalau sudah memberikan attachment, nah di sini muncul nih misalkan jurnal akademi. Nah, ini bisa dicek di sini nih.
attachment-nya seperti apa. Nah, nanti kita bisa cek di sini. Oh, ini anak ini benar, oh, udah ngerjain, oh, udah apa, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau yang udah hand in, di sana ada attachment missing. Nah, itu berarti nggak ada attachment-nya. Gitu, berarti si anak nggak ngasih cara pengerjaannya, misalkan, atau nggak ngasih tugas yang harusnya dikirim. Nah, kira-kira dari situ. Iya, ada lagi, Ustaz? Baik, silahkan bagi para peserta yang ingin menanyakan langsung, bisa lewat audio langsung atau lewat chat. Silahkan. Kalau ini Ustaz, sambil menunggu ya Ustaz ya. Kalau ingin memberikan itu ya kunci jawaban yang di pilihan ganda khususnya itu kan untuk mendapatkan nilai langsung dari Google Form, Google Classroom itu kan kita membuat kunci jawaban ya Ustaz. Itu gimana Ustaz langkah-langkahnya Ustaz? Khususnya di pilihan ganda. Ya. Nah, kalau untuk yang pilihan ganda itu di Google Form sebenarnya udah bisa. Mungkin saya kasih contoh satu ya tentang Google Form-nya. Misalkan yang tadi, ini dia. Bentar. Nah, sorry. Harus mau bikin lagi berarti. Misalkan kita bikin lagi ya, tugas, misalkan assignment. Title-nya 1.2, misalkan ulangan harian matriks. Ulangan harian matriks 25 Juli 2020 misalkan. Nah, kita mau nge-create Google Form nih. Nah, pertanyaannya, misalkan apa namanya? Apa ya? Ya, yang gampang aja ya. Tambah 2. Ya. Nah, karena di sini kita ngesetnya pilihan ganda, misalkan option di sini 2, terus 3, terus 4, terus 5 misalkan. Nah, untuk jawabannya ini di sini kita bisa setting dulu. Nah, ini dia. Di settingnya itu limit to one respond, artinya apa namanya? Jawaban ya. Kemudian ini make this a quiz. Nah, nanti di sini kita bisa ngasih tahu respondennya itu bisa ngelihat pertanyaan yang dia salah, jawaban yang dia salah, atau poinnya. Nah, ini biasanya ini kita correct answer-nya. Bentar, saya lupa nih. Iya, kayaknya coba ya di save. Nah, nanti sih kan ada answer key nih. Nah, answer key-nya kita 4. Nah, jadi kita klik, berarti ini yang 4. Poinnya dalam satu soal ini mau berapa? Misalkan satu soal itu poinnya 10.
done. Nah, berarti jawabannya 4 nih. Kalau ada anak yang jawabnya 3, ya itu pasti nilainya nanti langsung salah. Dia nggak akan hitung nilainya jadi 0. Tapi kalau ada yang jawabannya 4, dia langsung ngebaca satu soal ini, dia dapat nilai 10 karena dia benar. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih, Ustaz. Nanti kalau udah ada 10 pertanyaan dan dia benar 10-10-nya, langsung di bagian respon ini tuh muncul nih. Itu muncul, oh si anak ini nilainya 90, oh si anak ini nilainya 80. Kira-kira kayak gitu. Ya, Ustaz, ada yang mau bertanya lagi, Ustaz, dari Banyuwangi, Ustaz, itu mungkin. Oh ya, boleh. Silahkan, Ustaz, yang dari Banyuwangi untuk menanyakan, atau peserta yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mungkin ketika kita membuat kelas di Classroom ya, jadi semua mapel masuk di situ. Nah, kemudian untuk pengabsenan itu enaknya pakai apa ya? Absensi. Jadi apa yang hadir di Google Classroom itu? Untuk di Google Classroom ya. Sebenarnya kalau untuk absensi itu nggak bisa dites dari dari Google Classroom. Jadi kita nggak tahu tuh siapa aja yang siapa aja yang sudah masuk di Google Classroom. Tapi absensi itu kita pakainya tuh ketika Zoom meeting. Misalnya kayak Zoom gini, karena kan untuk pembelajaran classroom itu sebenarnya dia nggak bisa live kan ya, jadi live-nya itu butuh pihak ketiga, yaitu Zoom. Bisa diabsensi dari Zoom itu. Tapi kalau misalkan pembelajarannya ini ingin untuk siapa aja yang udah mengumpulkan tugas, itu bisa untuk yang tadi. Tapi kalau untuk absensi, Google Classroom itu belum bisa. Sekarang Google Classroom itu masih dibutuhkan untuk live meetingnya sendiri. Nah, live meetingnya itu yang menggunakan Zoom atau apa, itu kita absensinya secara manual sebenarnya, Ustadz. Gitu. Jadi waktu pembelajaran, misalkan jam 8 ini pembelajarannya matematika. Berarti dari jam 8 sampai jam 9 belajar matematika, itu kita absen manual di Zoom. Oh, ada 20 orang, misalkan 20 orangnya hadir. Baru dari situ kita belajar via Google Classroom. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Karena di Google Classroom sendiri belum ada sih fitur absensi untuk siapa aja yang sudah absen. Gitu. Tapi untuk siapa aja yang sudah mengerjakan, siapa aja yang sudah mengumpulkan tugas, itu ada. Gitu. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan, Ustaz. Itu paling enaknya sebenarnya gini, ketika ngasih materi, pada saat jam pelajaran itu juga, kalau mau real siapa aja yang udah datang bener, kan kalau di Zoom mungkin banyak anak yang mungkin agak nakalin ya, gitu mungkin. Tapi kalau di jam pelajaran yang langsung dan via Google Classroom, ketika kita memberikan tugas dan langsung dikumpulkan harus saat itu juga, nah itu bisa langsung kelihatan tuh. Siapa yang, oh ini dia ngerjain, oh ini dia enggak. Kira-kira itu bisa jadi, indikator juga sih sebenarnya. Gitu kira-kira, Ustaz. Ya, syukran jazakallah khair, Ustaz. Afwan, Ustaz. Baik, dipersilahkan lagi. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak salah nanti kan ada pelatihan Google Form ya, kalau nggak salah. Nah, nanti Google Form itu untuk pelatihannya nanti bisa relate sama Google Classroom ini, karena tugas-tugasnya kemungkinan lebih enak pakai Google Classroom untuk memudahkan guru kalau bentuknya pilihan ganda untuk langsung menilai gitu. Tapi kalau bentuknya bukan pilihan ganda, yang harus misalkan mungkin bahasa Indonesia, dia harus membuat cerpen atau membuat cerita atau membuat teks, itu bisa tipenya yang tadi dia bikin di file Word, Office Word, yang nanti di-attach di Google Classroom. Jadi tugas-tugasnya di-attach gitu. Jadi ketika attach, guru-guru pun bisa ngecek, oh si ini udah ngumpulin, dan bisa langsung ngecek dari situ. Itu bahasa online-nya. Kalau bahasa offline-nya itu, kalau yang saya tahu tuh kayak, ya kumpulin buku catatannya, atau kumpulin PR-nya. Nah kira-kira kayak gitu. Tapi sekarang ngumpulin PR-nya via Office Word gitu, Microsoft Office atau Microsoft Excel. Kira-kira kayak gitu. Jadi usahain anak pun nge-attach tugasnya biar meyakinkan guru kalau anak ini memang udah ngerjain nih. Kira-kira kayak gitu. Dan ini terhubung ke Google Drive. Jadi nggak usah khawatir kalau
nyari ini bahannya anak di mana ya, di Google Drive ada, atau mau tadi via Google Classroom pun bisa dicek per anak, bisa dicek. Contoh, misalkan saya ingin ngelihat misalkan ini ada Salimuddin Abu Iza misalkan. Nah, di sini dia udah assign nih. Bisa kita cek. Nah, Salimuddin Abu Iza kita udah kasih nilai atau belum? Gitu. Oh, no mark berarti belum. Gitu. Kira-kira gitu Ustaz yang materinya. Selebihnya mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalau untuk SD mungkin seperti apa, mungkin agak susah ya. Kalau SD jujur SD nggak sama kayak SMP SMA, tapi sekali lagi Google Classroom ini tujuan utamanya filing dan organize. Jadi terutama pertanggungjawaban ke orang tua tentang materi-materi yang sudah diajarin gitu. Jadi kita mau ngasih materi ke anak, usahakan di WhatsApp nggak apa-apa, tapi usahakan ada di Google Classroom gitu. Karena Google Classroom itu sudah terfiling dengan rapi. Kalau kita bisa memfilingkannya. Tujuannya tadi biar sekolah itu punya tanggung jawab kepada orang tua murid, terutama untuk pemberian materi gitu. Selebihnya menjelaskannya via apa? Ya pasti via Zoom, mungkin atau Google Meet. Itu memang itu tetap harus dilakukan. Tapi materinya dikumpulkan di mana? Materinya kumpulkanlah di Google Classroom gitu. Iya. Baik, begitu Ustaz. Ya. Untuk para peserta, silahkan ini terakhir, kesempatan terakhir kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oh ya, ini dari M. Naif mau nanya lagi Ustaz, Banyuwangi Ustaz. Silahkan Ustaz. Oh ya. Halo, kita kemarin coba saat terkait materi yang dijadwalkan, ada selisih waktu dari penjadwalan dengan Waduh, terputus ya Ustaz ya, ini dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi aktif nih. Yang lain mungkin ada yang lain. Atau udah mulai masuk ya? Sekolah-sekolah udah mulai masuk ya? Tahun ajaran baru ya? Atau boleh tahu selain Google Classroom ada yang udah pakai aplikasi apa lagi untuk pembelajaran jarak jauh mungkin? Atau udah semua pakai Google Classroom? Iya, nyambung Sat. Oh iya, boleh. Oke. Terkait dengan pesan yang terjadwal, kita coba kemarin itu untuk menjadwalkan materi Sat. Ada selisih waktu dari tampilnya dengan yang kita jadwal. Misal kita jadwalkan pukul 8. Ternyata yang terpost atau yang tampil di siswa itu selisih sekitar 3-4 menitan gitu. Zat. Itu kira-kira dari apa Zat ya? Ya, sebenarnya gini, karena biasanya untuk ngeposting itu selisih pasti ada. Pertama, kenapa sekelas Google masih ada selisih, sedangkan kalau kita WhatsApp atau Facebook atau Instagram itu biasanya nggak ada selisih. Tapi kalau ini ada selisih karena memang Google Classroom itu untuk penggunaan secara masif itu belum digunakan untuk dalam traffic yang besar. Maksudnya itu nggak semua institusi pendidikan selalu pakai Google Classroom, enggak. Jadi pengembangan dari Google-nya sendiri itu tuh cenderung lebih lambat untuk fitur Google Classroom gitu. Makanya biasanya ada selisih. Tapi untuk fitur-fitur yang lainnya itu cenderung lebih stabil. Jadi kalaupun ada selisih tadi sekitar mungkin 3-4 menit, tapi pasti terposting gitu. Mungkin nggak jadi terposting gitu kira-kira. Jadi Google memastikan itu. Karena dari sisi penggunaannya aja yang nggak semua orang tahu
Google Classroom itu seperti apa. Jadi pengembangan dari Google pun belum sampai ke taraf yang mungkin lebih expert lagi dari ini gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengakalinya kita bisa posting mungkin kalau tadi delay-nya 4 menit ya kita bisa posting mungkin dicepetin misalkan tadi posting jam 8 kita bisa posting jam 07.55 misalkan. Mungkin di beberapa anak mungkin ada yang udah langsung terposting atau mungkin di beberapa anak ada yang menunggu delay sementara. Kira-kira seperti itu. Ada yang langsung jam 8 ting muncul postingan, ada yang mungkin jam 8 lebih 3 atau jam 8 lebih 4. Kira-kira seperti itu sih. Dan biasanya tergantung koneksi juga sih. Oke, syukran Ustaz, jazakumullah khair jalannya. Afwan Ustaz. Iya. Sebelumnya yang tadi gimana ya? Ada ini nggak ya? Apa namanya? Biasanya nih, sekalian saya nanya. Biasanya untuk PJJ ini, guru-guru atau sekolah-sekolah Al-Irsyad, gimana sistem apa namanya pengajarannya? Ya, lah ini kan banyak peserta dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada luar Jawa. Ini barangkali bisa bercerita. Tadi saya sudah melihat di chat itu ada Ternate. Kalau Ternate bagaimana ini PJJ-nya? Ini ditanya sama Ustadz Irfan ini. Halo, yang dari Ternate bisa menceritakan PJJ-nya? Bandung, Ustadz. Silahkan Bandung. Bandung boleh Bandung. Ya, silahkan Bandung untuk Ternate. Untuk Google Classroom sendiri sebenarnya bisa diulik diulik sendiri bisa sih gitu. Cuman efektifnya tuh yang seperti tadi, usahakan materi yang kita bikin itu udah sesuai topik. Kayak tadi topiknya bulan Agustus, bulan September, kemudian kasih penamaannya juga berurut, itu untuk memudahkan murid dalam proses belajarnya, kira-kira seperti itu. Ya, silahkan dari RJIT Bandung, silahkan tadi mau menyampaikan. Nah, boleh. Ya. Halo, RJIT Bandung, silahkan. Belum nyambung, Ustaz? Belum nyambung ya? Ya, kalau yang lain mungkin pakai apa nih? WhatsApp atau WhatsApp dan Google Meet, Zoom? Ya, kalau kemarin dari pengumpulan data yang ada, dari angket yang ada itu kebanyakan mayoritas menggunakan WhatsApp, Sir. WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Ada yang menggunakan Google Classroom itu sedikit, kemudian Moodle juga sedikit. Gitu. Moodle sedikit ya? Iya. Jadi yang paling banyak memang WhatsApp ini. WhatsApp ya? Masih keterbatasan ilmunya kali saja. Iya, harapan saya coba untuk gunakan Google Classroom minimal kalau masih menggunakan WhatsApp, tapi seluruh materinya itu sudah diposting di Google Classroom, minimal seperti itu. Karena kita sebagai pengajar tetap harus memberikan, apalagi sebagai sekolah ya, tanggung jawab kita kepada orang tua untuk ini materi-materi yang kita sampaikan, ini tugas-tugas yang kita berikan. Nah, kita agak susah tuh kok, agak kurang pas kiranya kalau kita memberikan ke orang tua dalam bentuk WhatsApp untuk orang tua ya. Kalau untuk murid atau itu saya nggak terlalu ini, karena kalau untuk murid tergantung mana yang murid nyaman dan mana yang murid itu bisa langsung tune in, kira-kira seperti itu. Cuman kalau untuk orang tua sebagai pertanggungjawaban sekolah itu ada baiknya ya mau Moodle boleh, mau Google Classroom boleh, tapi manfaatkanlah aplikasi-aplikasi pendidikan gitu. Karena ya itu tadi pertanggungjawaban kita ke orang tua gitu. Mungkin kalau untuk orang tua yang santai-santai aja mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kan nggak semua orang tua seperti itu ya.
kadang ada orang tua yang gimana anak saya, gimana materi anak saya, ini udah ngasih materi apa aja. Nah, saran saya, masukkanlah orang tua pun ke Google Classroom gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita gitu. Walaupun nanti kita ngajarinnya via WhatsApp atau via kita bikin video langsung kirim ke WhatsApp, minimal itu berhubungan sama materi yang ada di Google Classroom. Kira-kira kayak gitu. Google Classroom ini pengganti kelas dan pengganti buku kalau di offline gitu. Kalau buku mereka punya satu-satu, kita bisa ngasih kerjaan halaman 80 misalkan. Tapi kalau di Google Classroom kita butuh lagi, kita upload materinya, ini loh yang halaman 80 tuh yang ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi histori kita ngajar selama PJJ itu terfiling secara rapi di Google Classroom. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan terutama tugas-tugas ya kayak tadi hand in, assignment gitu, itu wajib sih. Karena ketika anak-anak nggak ngumpulin tugas atau anak-anak ngumpulin tugasnya telat, itu pertanggungjawaban ke orang tua tuh di kitanya lebih gampang karena kita punya data-datanya. Iya Bu, kenapa segini? Kenapa nilainya nggak bagus? Kenapa anak ibu begini? Karena tugasnya misalkan telat atau apa, itu ada data-data yang bisa kita berikan juga sebagai bahan pertimbangan. Kira-kira begitu. Terima kasih buat partisipasinya, buat rekan-rekan guru sekalian. Mohon maaf kalau misalkan ada materi-materi yang mungkin belum nyampe ke ke rekan-rekan guru atau mungkin pembawaan yang kurang pas. Kalau kesalahan ada dari saya, yang bagus-bagus datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.